Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya, Iksan, dalam Lensa Berita. Informasi pertama datang dari wilayah Ciledug, Tangerang Selatan, yang pada hari Minggu, 7 Juli 2025, kembali dilanda banjir parah setelah diguyur hujan deras sejak dini hari. Hujan lebat yang tak henti-hentinya selama lebih dari 6 jam membuat beberapa titik di Ciledug, termasuk perumahan Ciledug Indah, Puri Beta, dan Wisma Tajur, terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mogok dan terjebak di genangan air. Beberapa warga bahkan terlihat harus dievakuasi menggunakan perahu karet karena ketinggian air yang sudah mencapai pinggang orang dewasa di dalam rumah mereka. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan langsung sigap turun ke lokasi begitu banjir mulai meninggi. Mereka fokus pada upaya evakuasi warga yang terjebak, terutama lansia dan anak-anak. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan juga mulai disalurkan ke posko-posko pengungsian. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Posko kesehatan juga telah disiagakan untuk menangani keluhan medis yang mungkin timbul akibat banjir. Banjir yang kerap melanda Ciledug saat musim hujan ini diduga kuat karena buruknya sistem drainase. Ditambah lagi dengan pendangkalan sungai dan sampah yang menumpuk. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang setiap tahunnya selalu menghantui warga Ciledug. Kita semua berharap kondisi ini segera membaik dan warga dapat kembali beraktivitas dengan normal. Demikian laporan terkini dari saya, Iksan. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Musik Suara Fest yang dilaksanakan di lapangan baseball Gelora Bung Karno. Jakarta 19 Juli 2025, Festival Musik dan Ekonomi Kreatif Suara Fest resmi digelar selama 2 hari pada 19 sampai 20 Juli 2025 di lapangan baseball Gelora Bung Karno, Jakarta. Diselenggarakan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS. Acara ini menyajikan perpaduan menarik antara panggung musik dan pameran dari 17 subsektor ekonomi kreatif termasuk bazar UMKM, kuliner, fashion, kriya, dan komunitas kreatif lainnya. Suara Fest bukan sekedar festival musik biasa. Festival ini diabadikan sebagai melting pot bagi para pelaku ekonomi kreatif dan komunitas dari berbagai generasi, memberikan ruang ekspresi dan kolaborasi lintas sektor. Setiap harinya, acara dimulai dengan bazar dan kuliner pada pagi hingga siang hari. Dilanjutkan aktivitas komunitas dan brand kreatif di sore hari, serta puncak konser musik pada malam hari dengan penampilan musisi ternama tanah air. Deretan musisi papan atas yang memeriahkan festival ini diantaranya Malik and the Essential, Tiara Andini, Sal Priadi, It Gitaf,
Lyon, dan masih banyak lagi. Dengan konsep yang inklusif, Suara Fest berharap dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif sekaligus memberikan pengalaman hiburan yang berkesan bagi pengunjung. Koordinator dan Direktur Festival, Lutfi Dipa, menyatakan bahwa Suara Fest diadakan sebagai wadah terbuka untuk mengangkat suara dan karya anak bangsa sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Tiket untuk masuk ke Suara Fest sudah tersedia secara online dengan harga yang terjangkau, memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk merasakan semarak festival ini. Suara Fest di lapangan baseball Gelora Bung Karno menjadi bukti kekuatan kolaborasi kreatif yang mampu mengumpulkan berbagai unsur budaya, seni, dan bisnis dalam satu arena, menjadikannya salah satu agenda budaya paling dinantikan di Jakarta tahun ini. Sekian, saya Fari Putra melaporkan dari Gelora Bung Karno. Lebih dari 1 dekade, kemacetan di ruas jalan arteri Pondok Indah nyaris tak pernah sembuh. Terutama saat jam-jam sibuk pagi hari kala banyak warga berangkat kerja. Macetnya minta ampun, bikin pusing bukan kepala. Kemacetan biasanya terjadi dari arah Palmerah hingga turunan arteri Pondok Indah. Padahal, jika dilihat dari jaraknya tidak lebih dari 6 km. Namun, waktu tempuhnya pada jam-jam sibuk bisa hampir setengah jam. Menurut Abang, apa solusi paling efektif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta ini? Nambahin transportasi umum, Pak. Iya, contohnya busway, Jaklinggo itu diperbanyak. Kalau transportasi umumnya banyak, itu kemacetan akan bertambah. Berkurang. Jadi perbanyak angkutan umum, itu aja solusinya. Sederhana aja. Menurut Masnya, pengaruh kemacetan terhadap aktivitas Masnya itu apa ya? Cukup terpengaruh ya, apalagi kan saya mahasiswa juga, terus jalan ke kampus itu lama. Yang harusnya itu 30 menit, sekarang bisa 40 menit, 50 menit kalau macet. Apalagi saya sekarang lagi skripsian juga ya, ngejar waktu juga, ngejar dosen. Jadi cukup keganggu juga, terus di jalan kan kalau macet kan tambah stres. Jadi saya udah stres skripsi, saya stres juga nih macet. Jadi sangat pengaruh sih ini macet ini. Warga pun berharap pemerintah bisa lebih baik dalam menata kemacetan. Terlebih harapan membuat pengguna kendaraan pribadi bermigrasi ke transportasi umum semestinya diimbangi oleh pemerataan fasilitas kendaraan umum di seluruh wilayah. Pemirsa, waktu 20 menit hingga 30 menit yang kita habiskan untuk bermacet-macetan di jalan sangat berharga untuk para pekerja dan para pengguna jalan dari arah Permata Hijau hingga Pondok Indah. Kemacetan di Jakarta tidak ada habisnya. Beragam faktor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Dari bahu jalan yang kian menyempit dan volume kendaraan yang setiap tahunnya terus meningkat. Berbagai macam solusi telah diterapkan untuk mengurangi angka kemacetan di Jakarta. Tapi belum bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Inilah wujud nyata masalah di kota besar metropolitan yang harus kita selesaikan. Saya Fari melaporkan dari Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk kota Tangerang, tersembunyi sebuah oase hijau yang menawarkan lebih dari sekedar tempat makan. Inilah Pekarangan Rinati, sebuah restoran yang mengusung konsep From Garden to Table. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari makanan ringan seperti kentang yang diolah langsung dari kebun, roti panggang, dan tempe mendoan. Semua disajikan tanpa tambahan MSG dengan harga yang terjangkau. Mulai dari 20.000 hingga 50.000 saja, teman-teman sudah bisa mencicipi aneka makanan yang lezat. Tidak hanya itu, Pekarangan Rinati juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti perpustakaan mini, area bermain anak, serta ruang indoor dengan desain vintage yang instagramable. Nah, ini saya mau sedikit tanya-tanya, kira-kira
Ini tuh si Perkarangan Rinaldi ini tuh berdiri sejak kapan sih Pak? Ini berdiri sejak tahun 2017. 2017. Ya, awalnya kami punya kebun sayuran organik di depan, nah di situ sama bangunan ini. Terus karena pohonnya makin tinggi, sayuran kami nggak bisa hidup lagi gitu. Jadi sekarang nanamnya lebih yang perennial. Jadi bukan yang nanam panen, tapi nanam supaya kayak bisa terusan dipanen gitu. Terus banyak teman kesini pengen ngopi, pengen makan gitu. Beberapa makanan diambil dari pohon ada di sini, kayak lodeh gitu, jantungnya kami ambil dari sini. Terus ada sayuran juga, masakan kayak caya gitu juga kami ambil di sini. Jadi prinsipnya adalah menanam yang untuk dimakan dan dimakan yang kita tanam. Gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bersantap di tengah kebun yang asri, Pekarangan Rinaldi yang berlokasi di Jalan Notaris nomor 5, Kreo, Larangan, Kota Tangerang, siap menyambut kedatangan Anda.